Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, Muhammad yang dirajai, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Mungkin firman Tuhan. Bapak Ibu, saya adalah pendeta Regius Butuh. Saya pendeta KPP Besok Ambarita. Jadi pada pertemuan persekutuan keluarga Kristiani ini, kita juga satu keluarga. Irene Sinabila adalah gaya saya. Jadi kalau Irene adalah keluarga forum peningkatan kinerja ini, itu juga saya menjadi keluarga Bapak Ibu sekalian. Lebih jauh dari itu, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, karena tadi juga sudah ditekankan bahwa waktu ini singkat. Sebenarnya setiap kali khotbah saya berkhotbah 30 menit, tapi nggak mungkin lagi 30 menit. Saya akan buat menjadi beberapa menit atau 10-15 menit. Nah, Bapak Ibu, sebagai intisari daripada teks ini, nah kita akan diingatkan arti dan makna sebuah batu sandungan, batu dasar atau batu penjuru. Sebab teks ini lebih menekankan kepada arti dan makna batu penjuru. Dalam bahasa Inggris cornerstone dan bahasa Ibrani-nya rosi pinna. Pentingnya sebuah batu pertama sebagai fondasi dalam sebuah bangunan. Kita melihat bahwa batu ini, batu yang amat terpenting ini, batu fondasi ini, batu penjuru ini akan menentukan arah di mana dan ke arah mana letak bangunan. Dia akan menjadi tumpuan semua batu yang ada, dan dia akan menjamin tidak akan runtuhnya sebuah bangunan. Jadi semua beban batu yang ada, mulai dari bawah sampai atas, tertumpu pada batu ini. Cornerstone. Dia mengarahkan, dia menghubungkan antara tembok yang satu dengan tembok yang lain. Jadi dia menghubung sebuah tembok. Dia menjadi titik tumpuan yang mengarahkan letak dan di mana sebuah bangunan yang pas dan tepat. Nah, itu sebabnya kita selalu merayakan atau mengadakan pesta-pesta kecil atau akbar dikala kita mengadakan peletakan batu pertama. Nah, ini arti pentingnya sebuah batu. Batu penjuru, batu pertama, cornerstone, dan rosi pinna. Nah, Bapak Ibu, dalam teks ini yang dituliskan oleh Petrus sebenarnya, yang ditujukan ke jemaat asing kecil tahun 65-an Masehi. Nah, kita memahami bahwa persoalan yang terjadi di sana sebenarnya orang-orang Kristen tahun 65-an Masehi ada di bawah tekanan yang paling keras. Mereka hidup sengsara, orang-orang Kristen tidak pernah hidup betah. Bahkan mereka tertekan oleh kekuasaan dan penindasan yang terjadi. Tetapi teks ini menekankan supaya orang-orang Kristen walau dalam minoritas harus mampu tampil beda.
Sekali lagi, di tengah kesengsaraan, di tengah kekuasaan, dan di tengah penindasan sekalipun, Petrus menginginkan dalam suratnya ini kepada jemaat minoritas, jemaat yang kecil apapun, harus menjadi tampil beda daripada yang lain dengan menerima Kristus sebagai batu penjuru. Sekali lagi, menerima Kristus sebagai batu penjuru berarti mereka mau menjadi lebih daripada yang lain, tampil beda daripada yang lain. Barangkali ini juga perlu nanti untuk kita simak, sebab forum kita ini adalah forum pendekatan kinerja, di mana kelompok minoritas Asia kecil saat itu mampu dan berani tampil beda dengan orang-orang yang lain di tengah kekuasaan, di tengah penindasan dan kesengsaraan. Nah, Bapak Ibu, kita memahami tadi, kalau mereka menerima Kristus menjadi batu penjuru, batu pondasi, batu awal, titik berangkat, berarti mereka ingin memberikan semua hati pikiran, memberikan segala sesuatu apa yang terjadi hanya di bawah tumpuan Yesus Kristus. Berarti mereka rela diarahkan oleh Kristus. Berarti mereka rela dihubungkan oleh Kristus. Dihubungkan oleh Kristus kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Mereka berkenan, mereka bersedia. Berarti mereka tidak hanya berguru kepada pemikiran ansih, tapi mencurahkan segala isi hati, tertumpu hanya kepada Yesus. Sebab Yesus membuktikan dirinya, akulah batu penjuru, dialah batu penjuru. Dia menjadi tumpuan beban, dia pengarah kehidupan, dia penghubung kita kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa penekanan. Yang pertama, kalau jemaat Asia kecil mengalami penindasan dan kesengsaraan, tetapi teks ini menginginkan, jadilah pengikut Kristus. Berikan hatimu kepada Kristus. Curahkan isi hatimu, curahkan segala kehidupanmu. Dikala kita tertekan di tengah suasana apa sekalipun, dunia ini memang penuh penderitaan. Tak satu pun dari antara kita tidak pernah menderita, atau barangkali sekarang juga masih mengalami kesengsaraan, penderitaan, tekanan dan lain sebagainya di tengah pekerjaan, di tengah kekeluargaan, di tengah persahabatan, di tengah dunia kita, di tengah organisasi kita. Tapi teks ini menekankan sebagaimana jemaat kecil di Asia diharapkan untuk menerima Kristus sebagai landasan, menerima Kristus menjadi ukuran kehidupan, menerima Kristus mengarahkan segala kehidupan kita, menjadi tumpuan segala kehidupan kita. Kita juga diinginkan dalam hal yang sama. Jadi saudara yang dikasih, persekutuan keluarga Kristen ini sebagai orang Kristen juga mengikut Kristus. Mari mengikut Dia, menerima Kristus sebagai batu penjuru kita, seperti yang mengarahkan kehidupan kita. Kalau ada persoalan sekecil apapun, tantangan sekecil apapun yang saudara-saudara hadapi di tengah pekerjaan, di tengah kekeluargaan, di tengah organisasi dan lain sebagainya, jangan lupa, mari tampil beda dengan yang lain, hanya kepada Kristus. Persekutuan keluarga Kristiani yang mengikut Kristus, Kristiani Kristen mengikut Kristus. Sekali lagi, kita juga diharapkan melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, Anda, saudara-saudara, adalah orang yang terpilih. Dalam ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu imamat yang rajani. Kamu imam dan kamu raja. Kamu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita diangkat oleh anaknya. Jadi
diangkat oleh Bapa menjadi anak Tuhan, terpilih, sengaja dipilih sebagai orang Kristen yang sengaja dipilih untuk berani tampil beda dengan yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga ditugaskan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terang yang ajaib. Pasti kita sudah menyadari ini. Kalau saudara-saudara juga telah dipanggil dari kegelapan kita yang sekian lama untuk berada pada terang yang ajaib. Kalau sebelum kita bekerja di tempat ini, barangkali kehidupan kita masih agak lumayan, atau hidup di bawah UKM yang sekarang berlaku. Tapi sekarang ini barangkali kita lebih maksimal daripada apa yang ini harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita syukuri. Inilah panggilan Tuhan buat kita. Kita dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Barangkali kita sudah bisa bersinar sebagai anggota atau sebagai pelayan daripada PRI. Barangkali kita sudah bisa hidup bahagia di tempatnya. Sekali lagi mari kita puji syukur kepada Tuhan yang membawa kita, mengarahkan kehidupan kita dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru yang penuh dengan terang gembira daripada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga ditugaskan Tuhan memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada sesama. Kalau kita sudah merasa terberkati oleh Tuhan, mari saudaraku terpanggil menjadi berkat bagi yang lain. Saudara memahami bahwa Indonesia kita sekarang ini masih 24,7 juta orang miskin. Dan kalau kita belajar data dari Bapak kita, semua ini barangkali banyak juga di tempat kami ini ada kemiskinan masih sedikit meninggi, 18.000 dari sekian jumlah penduduk. Sebanyak warga kita yang sengsara, tidak mampu mencukupi kehidupan yang 4 sehat 5 sempurna. Ekonomi kerakyatan kita masih di titik minus, tidak mampu bersaing, berkompetisi karena ekonomi kapitalis. Lihat masih banyak orang-orang yang masih lemah. Kalau Anda berjalan di dulu sana, Sius Api dan lain sebagainya, barangkali masih belum kita jangkau. Tapi kita lihat masih banyak warga kita yang masih menjerit sengsara di bawah tekanan karena kekuasaan, karena ekonomi kapitalis sistem ada dari dibandingkan barangkali juga di sekitar tentu sebagai tempat awal pekerjaan kita ini masih berasa. Lihat, dunia kesehatan kita masih belum meningkat. Kalau sudah pergi berobat ke Penang, ya, yang di dalam pesawat itu nggak ada orang Batak, nggak ada orang kita, semua orang Cina dan lain sebagainya. Kalau kita pergi ke Sibu Sapi masih ada yang 2 kali makan dan barangkali itu 1 kali jamu untuk mencukupi ketiga kali. Nah, di manakah peranan kita, Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, di manakah peranan kita sebagai orang yang terpanggil? Kalau kita mengatakan bahwa forum ini adalah peningkatan kinerja, saudara, dan sekali memang visi kita bank komersial terkemuka, mengutamakan kepuasan bersama. Saudara mau bahwa dengan kita ini menjadi berkat bagi yang lain, terkemuka di antara segala sesuatu yang ada. Kita diharapkan untuk mampu tampil beda dengan yang lain, tampil beda dengan yang lain. Mari terima Kristus. Lihat, Kristus sebagai batu panduan kita, cornerstone, batu penjuru kita. Lihat tugasnya dia menghubungkan Bapa, mengeluarkan kita dari kegelapan, memberikan kita kebahagiaan. Nah, sebagai orang Kristen juga sebagai pekerja Kristus, mari kerjakan hal yang sama. Saya pernah belajar di Jerman 2 tahun, Bapak Ibu sekalian.
pernah mempelajari sebuah manajemen. Manajemen termasuk di dunia single manajemen. Dia mengatakan 6 langkah sebuah keberhasilan apapun, organisasi terkecil apapun. Bila ingin sukses ke depan, 6 langkah harus saudara kuasai. Ini barangkali perusahaan kita sudah memahami ini, tapi saya mau tekankan satu hal adalah nilai. Kalau kinerja kita ingin meningkat, maka mau tak mau nilai kita juga harus tampil beda dengan yang lain. Nilai kejujuran kita, nilai transparansi kita, nilai kasih setia, kasih kepada orang lain. Memang senyuman sungguh memukau bagi setiap orang, bagi setiap nasabah bila kita berhadapan dengan yang lain. Bukan menyalahkan siapa-siapa saudaraku. Saya pernah bekerja sama dengan, saya tidak akan sebutkan BRI di mana, tetapi ini rakyat, ini ekonomi kerakyatan kita. Saya bekerja sama dengan guru di BRI beberapa tahun yang lalu. Kami sudah melengkapi segala persyaratan. Saya sudah panggil semua orang, dan saya panggil pekerja guru yang ada di BRI, malah tidak datang saudara. Kerjasama ini pupus karena kehadiran beliau tidak pernah saya lihat. Nilai apakah yang terjadi saudara? Nilai trust, honesty, transparansi, akuntabilitas saudara kuasa. Tapi saya mau, kalau kita mau berani tampil beda, mari nilai-nilai ini harus kita lebih maksimalkan ke depan. Maksimalkan ke depan. Saudara terpanggil untuk mengasihi yang lain, mengeluarkan yang lain dari kegelapan kepada kebahagiaan. Inilah tujuan kita. Kalau strategi perusahaan memaksimalkan UKM, usaha mikro untuk kelompok minoritas dan menengah, saya pikir adalah sebuah kebijakan yang bagus. Tapi kalau nilai kita dalam melakukan implementasi segala kegiatan kita di tengah berhadapan dengan nasabah, saya pikir itu perlu dimaksimalkan supaya perusahaan kita ini menjadi kebahagiaan bagi setiap orang. Terus itu sekali lagi saya berterima kasih saudara pintar sekali menemukan teks ini buat meningkatkan kinerja kita. Sekali lagi biarlah dua hal ini serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan menjadi teladan sebagai cornerstone. Dia lihat tugas Tuhan kita ini luar biasa di tengah kita. Kalau seperti itu, bagi orang yang sudah percaya harus menjadi orang kepercayaan. Nilai menjadi sarana kita untuk memukau hati semua orang, membuka semua hati nasabah kita demi peningkatan kita kepuasan kepada nasabah. Ini akan terjadi kalau kita memberikan rasa nyaman di dalam implementasi nilai-nilai yang ada dengan kita. Sekali lagi, kasih, biarlah saudara menjadi kasih, biarlah saudara menjadi hangat, biarlah saudara jadi tampil beda kepada yang lain demi nasabah kita, demi kesejahteraan kita, demi kesejahteraan bersama, demi kesejahteraan nasabah kita di tengah dunia. Teks pada pagi ini mengingatkan kita sudah selamat berjuang, Bapak Ibu sekalian. Mari tetap berbahagia di tempat ini dan mari menjadi berkat di tengah dunia. Konteks makro, meso dan mikro menjadi tanggung jawab kita untuk membawa nasabah ini kepada kebahagiaan yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah ini dengan saudara kami bekerja dan pelayan forum ini. Kami bertekad meningkatkan kinerja kami di tengah perusahaan kami. Kami meyakini Tuhan bahwa perusahaan ini akan mampu menjadi berkat, mengalihkan kegelapan menjadi terang yang ajaib, mengalihkan kegelapan menjadi kesejahteraan, berdoa
berdoa bagi desa, sebab kami meyakini Tuhan. Berdoa bagi kota juga, sebab bila mereka sejahtera, kami juga akan sejahtera. Gereja sejahtera, negara pasti sejahtera. Mampukan saudara-saudara kami ini Tuhan, mampukan semua orang yang bekerja di tempat ini untuk mengimplementasi apa yang Tuhan inginkan. Dan kami Tuhan menerima Dikau menjadi batu penjuru, supaya kami Tuhan mampu menjadi berkat bagi sesama kami, terkhusus bagi nasabah kami, sesuai dengan visi perusahaan kami ini, BRI, yang lebih maksimal daripada yang lain. Biarlah saudara-saudara kami ini juga Tuhan mampu melayani dengan hati yang bijak, hati yang dari Dikau Tuhan, supaya kami lebih daripada yang lain, kan lebih daripada yang lain. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah dari saudara kami ini, mereka akan kembali ke tempat masing-masing. Ingatkan kami Tuhan pada firman ini, ingatkan kami semua Tuhan, supaya sebagai orang Kristen tetap mengikut Engkau sebagai teman sahabat kami di dalam setiap pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.